Pada hari ini kita akan membahas budaya keselamatan, keamanan dan pelayanan, pertemuan kedua, pendaftaran kapal dan awak kapal, atau Ship Register and Crew, bidang studi ANT2 dan ATT2. Pendaftaran kapal baru, proses, syarat, dan ketentuan hukum pendaftaran kapal. Pengertian pendaftaran kapal adalah proses pencatatan kapal ke dalam daftar resmi negara guna memperoleh status hukum dan kewarganegaraan kapal, serta untuk keperluan keselamatan dan legalitas berlayar. Tujuan pendaftaran kapal menetapkan kewarganegaraan kapal, menjamin kepemilikan yang sah, memberikan identitas hukum kapal, memenuhi ketentuan internasional dan nasional. Dasar hukum pendaftaran kapal, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran, Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang pendaftaran dan kebangsaan kapal. IMO Guideline terkait registrasi kapal. Syarat pendaftaran kapal baru, akta jual beli dan bukti kepemilikan kapal, sertifikat pembangunan kapal, shipbuilding certificate, sertifikat kelayakan kapal atau layak laut, dokumen identitas pemilik, nomor IMO atau untuk kapal 300 gross tonnage ke atas. Tahap pendaftaran kapal, permohonan ke kantor kesabandaran, verifikasi dan pemeriksaan dokumen, pemeriksaan fisik kapal atau survei, pemberian tanda pendaftaran kapal atau TPK, penertiban sertifikat kebangsaan kapal atau pas kapal. Jenis pendaftaran kapal, pendaftaran sementara atau jika belum lengkap tapi ingin beroperasi, pendaftaran tetap atau setelah seluruh dokumen terpenuhi, pendaftaran ulang atau untuk perubahan kepemilikan atau spesifikasi kapal. Manfaat pendaftaran kapal, kapal mendapat legalitas untuk berlayar, dapat diasuransikan dan dijadikan jaminan kredit, memudahkan proses jual beli kapal, terhindar dari masalah hukum internasional. Tanda-tanda identitas kapal, nama kapal, pelabuhan asal atau home port, nomor registrasi atau IMO, number, bendera negara atau national flag. Definisi kapal, pengertian, jenis, dan fungsi kapal dalam dunia maritim. Pengertian kapal umum, kapal, kendaraan atau alat transportasi yang dapat beroperasi di atas air, laut, sungai, dan danau. Definisi kapal menurut Undang-Undang Hukum. Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran kapal adalah kendaraan air yang dengan bentuk dan jenis tertentu yang digerakkan dengan tenaga angin, mekanik, energi lainnya ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan berdaya dukung, dinamis, seperti termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis seperti kapal, bantalan udara, dan kapal di bawah permukaan air. Komponen utama kapal, lambung kapal atau hal, mesin penggerak, main engine, anjungan bridge, dek atau dek, sistem kemudi, dan propulsi. Klasifikasi kapal berdasarkan fungsinya, kapal niaga, pengangkut barang dan penumpang, kapal perang atau militer dan pertahanan, kapal ikan atau penangkap ikan, kapal khusus atau dredger atau kabel layar, riset laut, dan lain-lain. Kapal berdasarkan ukuran dan gross tonnage, kapal kecil kurang dari 7 gross tonnage,
kapal sedang 7 sampai 175 gross ton net, kapal besar 175 gross ton net. Sistem penggerak kapal, tenaga manusia atau dayung, tenaga angin atau layar, tenaga mesin, diesel atau gas turbin, tenaga listrik kapal modern ramah lingkungan. Peran kapal dalam transportasi, penghubung antara pulau dan negara, alat utama perdagangan laut, bagian penting dalam rantai logistik global, sarana pertahanan maritim. Perkembangan kapal modern, kapal otomatis, autonomous ships, kapal ramah lingkungan green ships, digitalisasi dan integrasi sistem navigasi. Kedudukan hukum kapal dan peran kapal dalam sistem hukum nasional dan internasional. Pengertian kedudukan hukum kapal. Kedudukan hukum kapal adalah status hukum yang dimiliki kapal dan memberikan kepastian identitas, kewarganegaraan, dan perlindungan hukum dalam menjalankan aktivitas pelayaran nasional maupun internasional. Kapal sebagai subjek hukum, kapal bukan subjek hukum secara langsung tetapi dianggap objek hukum yang dapat hak milik, tanda kebangsaan, status pendaftaran. Kapal menjadi objek perjanjian hukum seperti jual beli, sewa, hipotek kapal. Dasar hukum kedudukan kapal, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran, Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang kelautan, pendaftaran dan kebangsaan kapal, UNCLOS 1982, United Nations Convention on the Law of the Sea, Convention IMO atau International Maritime Organization. Kebangsaan kapal. Kapal memiliki kebangsaan sesuai negara tempat pendaftaran. Kapal berhak mengibarkan bendera nasional negara tempat dia didaftarkan. Kapal yang tidak terdaftar disebut stateless ship atau kapal tanpa kebangsaan yang memiliki risiko tinggi di laut. Pendaftaran kapal. Pendaftaran memberikan legalitas hukum, kepastian kepemilikan, hak untuk berlayar. Perlindungan hukum kapal. Kapal yang terdaftar mendapatkan perlindungan hukum dari negara pendaftar, hak untuk mendapat bantuan diplomatik, hak untuk mengakses pelabuhan asing secara ilegal. Tanggung jawab hukum kapal. Tanggung jawab hukum kapal meliputi tanggung jawab nahoda dan pemilik kapal, kewajiban terhadap muatan dan awak kapal, tanggung jawab terhadap pencemaran dan pelanggaran hukum. Kapal dalam konflik hukum. Sengketa yang melibatkan kapal, sengketa maritim antara negara, penyitaan kapal karena pelanggaran hukum, arbitrase dan penyelesaian hukum internasional ITLOS. Penutup, kedudukan hukum kapal sangat penting untuk menjamin keamanan pelayaran, kepastian kepemilikan, perlindungan hukum, keterlibatan di laut lepas, dan perairan nasional. Terima kasih atas perhatian para pasis. Kita telah menyelesaikan pembahasan pertemuan kedua, itu pendaftaran kapal. Selesai.